Perkenalkan, nama saya Aisyatur Rahmahayati, NIM 1903011149. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuruf Nabil Latubah, NIM 1903011153. Perkenalkan, nama saya Aisyatur Rahmahayati, NIM 1903011149. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit sistem informasi. Audit adalah proses yang dilakukan oleh seorang auditor di mana untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Proses audit ini akan dilakukan dengan menyetarakan derajat kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas tersebut, apakah telah sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Pengertian audit sistem informasi menurut para ahli. Menurut Ernst and Lobbeckert, audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit ini harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut The American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concept, audit adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menerapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jenis-jenis audit. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Itu bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyalahi ujian materialitas. Sistem akuntansi organisasi atau perusahaan yang diaudit merupakan sistem akuntansi berbasis komputer, maka dilakukan audit terhadap sistem informasi akuntansi, apakah proses atau mekanisme sistem dan program komputer telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, audit operasional. Audit ini itu tentang aplikasi komputer, dan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, Post Implementation Audit. Auditor memeriksa apakah sistem-sistem aplikasi komputer yang telah diimplementasikan pada suatu organisasi atau perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan telah dijalankan dengan sumber daya optimal. Yang kedua, concurrent audit. Auditor menjadi anggota dalam tim pengembangan sistem. Mereka membantu tim untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem yang dibangun oleh para sistem analisis, desainer, dan programmer dan akan diimplementasikan. Yang ketiga, concurrent audit. Auditor mengevaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi, apakah telah dikelola dengan baik, apakah kontrol dalam pengembangan sistem secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, apakah sistem komputer telah dikelola dan dioperasikan dengan baik. Di sini yang nomor 2 sama yang nomor 3 itu namanya hampir sama tapi fungsinya berbeda. Yang kedua itu untuk mengembangkan sistem. Terus yang ketiga itu tuh kayak pengamat. Ini kayak sistem informasi itu sudah dikelola dengan baik atau tidak. Terus dibuat evaluasi. Dan selanjutnya, tujuan audit sistem informasi. Itu ada 5.
Yang pertama, pengamat aset. Pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Yang kedua, menjaga integrasi data. Integrasi data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integrasi data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat menderita kerugian. Dan yang ketiga, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang kelima, ekonomis. Ekonomis mencerminkan kalkulasi untuk rugi ekonomi yang lebih bersifat kuantifikasi nilai moneter. Efisiensi berarti sumber daya minimum untuk mencapai hasil maksimum, sedangkan ekonomis lebih bersifat pertimbangan ekonomi. Selanjutnya, tahapan-tahapan audit dibagi menjadi 6. 1. Menjelaskan tujuan audit dan peningkatan manfaat yang diperolehnya. 2. Memilih orang-orang yang memiliki keterampilan luas untuk tim audit serta diberi training seperti yang diperlukan. 3. Kumpulkan data dari berbagai level organisasi. 4. Siapkan laporan-laporan audit bagi manajer ini dan evaluasi departemen sumber daya manusia. 5. Distribusikan laporan kepada para manajer operasional yang mana nantinya akan menyiapkan evaluasinya sendiri. 6. Memasukkan langkah-langkah perbaikan ke dalam proses penetapan sasaran-sasaran organisasi. Pelaporan hasil audit SDM. 1. Format apapun yang digunakan laporan hasil audit sumber daya manusia harus tersusun secara sistematik, sehingga berbagai pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan mudah. 2. Bahasa yang digunakan harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah menimbulkan interpretasi yang keliru. Bukan hanya gaya dari tata bahasa saja yang harus baik, tetapi juga istilah-istilah yang digunakan sebaiknya menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh menerima dan yang memanfaatkan laporan tersebut. 3. Informasi yang terdapat dalam laporan harus memenuhi persyaratan kemutakhiran, kelangkaan, dan dapat dipercaya. 4. Laporan audit yang disusun harus bersifat faktual. Faktual artinya isi laporan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak hanya memuat praktek-praktek manajemen sumber daya manusia yang positif saja, tetapi juga memuat hal-hal yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. 5. Meskipun laporan audit sifatnya melihat ke belakang, temuannya dapat digunakan untuk berbagai kepentingan manajemen sumber daya manusia di masa depan. Laporan audit sumber daya manusia berguna bagi 1. Para manajer teknikal dan fungsional. 2. Para pejabat dan petugas bagian kepegawaian menangani SDM. 3. Manajer sumber daya manusia. 4. Para karyawan dalam organisasi.